Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN bukan proyek dengan kebutuhan anggaran kecil. Nilai kebutuhan pendanaannya mencapai ratusan triliun rupiah. Dalam skema pendanaan yang selama ini disiapkan pemerintah, pembangunan IKN ditargetkan memanfaatkan 3 sumber utama, yakni anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta investasi swasta. Total kebutuhan pembangunan IKN disebut berada di kisaran 466 triliun rupiah hingga 488 triliun rupiah. Angka tersebut menjadi penting karena menentukan seberapa besar beban yang harus ditanggung negara dan seberapa besar peran investor di luar pemerintah. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Basuki Hadimulyono mengungkap sumber pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Kalimantan Timur. Ia mengatakan, pembangunan IKN hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Pendanaan juga berasal dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, KPBU, investasi swasta, hingga hibah. Selain APBN, pembangunan IKN juga didukung skema KPBU dengan nilai proyek mencapai 134,22 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan hunian serta jalan dan multi-utility tunnel, MUT. Untuk hunian, terdapat 7 perusahaan pemrakarsa. PT Intiland Development Tbk menjadi salah satu pemrakarsa dengan proyek 109 rumah tapak dan 41 tower rusun. Pemrakarsa lainnya yakni Nindya, Guangxi DMT, Samsung City, PJIC, IJM Cek, dan PT Hutama Karya. Sementara pembangunan jalan dan MUT melibatkan PT Sumber Mitra Jaya, SKEK, PT Adikarya, Nindya Brantas, Cek IJM, serta Guangxi DMT. Sumber pendanaan lainnya berasal dari investasi swasta dengan nilai mencapai 74,54 triliun rupiah. Basuki mengatakan investasi tersebut diarahkan untuk pembangunan berbagai fasilitas komersial dan pelayanan, mulai dari hotel, rumah sakit, mal, rumah makan, prasarana olahraga hingga kawasan rekreasi. Sejumlah investor yang masuk antara lain PT The Gem Nusantara Development asal Dubai, PT Bianjaya Indonesia dari Korea Selatan, dan PT Starbrick International Investment dari Cina. Salah satu skema yang sejak awal dirancang pemerintah adalah membatasi porsi APBN. Dalam skema awal, APBN direncanakan menanggung sekitar 20% dari total kebutuhan pembangunan, sementara sebagian besar pembiayaan diharapkan datang dari investasi dan kerjasama dengan badan usaha. Data pemerintah yang pernah disampaikan Menteri Investasi saat itu, Bahlil Lahadalia, menyebut kebutuhan pembangunan IKN berada di kisaran 466 triliun rupiah sampai 488 triliun rupiah. Dari angka tersebut, sekitar 20% atau sekitar 88 triliun rupiah hingga 92 rupiah. 34 triliun berasal dari APBN. Artinya, sejak awal pemerintah memang tidak merancang IKN sepenuhnya dibangun menggunakan uang negara. Sebagian besar pembiayaan diharapkan datang dari dunia usaha. Namun, dalam perkembangan berikutnya, angka dan komposisi pendanaan IKN terus menjadi perhatian karena pembangunan ibu kota baru membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Pembangunan IKN tidak bisa dilihat hanya dari besarnya anggaran yang masuk melalui APBN. Ada proyek yang dibangun pemerintah menggunakan anggaran negara, ada proyek yang dirancang melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan ada pula proyek yang dibangun oleh investor swasta. Karena itu, ketika muncul angka kebutuhan hingga 488 triliun rupiah. Angka tersebut tidak berarti pemerintah harus mengeluarkan 488 triliun rupiah sekaligus dari kas negara. Justru salah satu prinsip dasar pembiayaan IKN adalah membagi beban pendanaan tersebut ke berbagai sumber. Pemerintah membangun infrastruktur dasar dan fasilitas tertentu. Sementara sektor swasta diharapkan masuk membangun kawasan komersial, hunian, hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas pendukung lainnya. Pola tersebut sudah terlihat sejak tahap awal pembangunan IKN. Pada 2023, misalnya, pemerintah menyebut terdapat ratusan letter of intent atau LOI dari pelaku usaha yang menunjukkan minat berinvestasi di IKN. Data yang disampaikan Bahlil Lahadalia ketika itu mencatat terdapat 220 LOI dari dunia usaha, baik dalam maupun luar negeri. Dari jumlah tersebut, 34 investor disebut telah menandatangani non-disclosure agreement dan melanjutkan proses investasi. Artinya, pemerintah memang berusaha membangun IKN dengan model kota baru yang tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Disinilah persoalan pendanaan IKN menjadi menarik. Jika negara hanya mengandalkan APBN, pembangunan ibu kota baru tentu akan menjadi beban fiskal yang sangat besar. Karena itu, investasi swasta menjadi salah satu kunci keberlanjutan proyek. Investor diharapkan tidak hanya memasukkan modal untuk membangun gedung. Kehadiran swasta juga diharapkan menciptakan aktivitas ekonomi. Hotel membutuhkan pekerja. Rumah sakit membutuhkan tenaga kesehatan.
Pusat perbelanjaan membutuhkan tenaga kerja, kawasan hunian membutuhkan layanan pendukung, dan seluruh aktivitas tersebut pada akhirnya diharapkan menciptakan ekosistem ekonomi baru di IKN. Dengan kata lain, investasi swasta tidak hanya dibutuhkan untuk membangun visi kota. Investasi juga dibutuhkan agar IKN benar-benar menjadi kota yang hidup. Sejumlah investor bahkan telah masuk melalui proyek-proyek seperti hotel, rumah sakit, sekolah, dan kawasan komersial. Pemerintah sebelumnya mencatat sejumlah investor dari dalam dan luar negeri telah menyatakan komitmen terhadap pengembangan IKN. Negara dan wilayah asal investor yang disebut antara lain Uni Emirat Arab, Korea, Cina, Singapura, serta negara-negara Eropa. Perubahan paradigma pembiayaan inilah yang menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan IKN. Pemerintah ingin negara menjadi pemicu awal. Setelah infrastruktur dasar tersedia, investasi swasta diharapkan mengikuti. Model ini membuat pemerintah tidak perlu membangun seluruh fasilitas kota menggunakan APBN. Namun konsekuensinya juga jelas. IKN harus mampu menarik investor. Investor tentu tidak datang hanya karena pemerintah membangun ibu kota baru. Mereka membutuhkan kepastian hukum, infrastruktur, pasar, dan yang paling penting, mereka membutuhkan keyakinan bahwa investasi mereka dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Karena itu, keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya bisa diukur dari berapa banyak gedung yang sudah berdiri, tetapi juga dari seberapa besar aktivitas ekonomi yang berhasil tumbuh.